Halo, selamat pagi sahabat Hermina. Senang sekali saya Dr. Septian bisa kembali dengan Hermina Podcast. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dokter bedah yang sangat kece, yaitu Dr. Sozanolo Krisnapayana. Halo dokter. Terima kasih. Ya, Dr. Krisna adalah dokter spesialis bedah yang berpraktek di RS Hermina Purwokerto. Senang sekali pada hari ini saya dan Dr. Krisna spesialis bedah akan ngobrol-ngobrol tentang mengenali gejala wasir gitu ya dok. Iya, Seperti kita tahu bahwa wasir atau ambeien atau hemoroid, nanti kita diskusi apa sih bedanya dari ketiga hal itu ya dok ya. Apa itu wasir, bagaimana kok bisa terjadi, gejalanya apa saja, dan pengobatannya apa saja, begitu ya. Sebenarnya wasir itu kan bukan suatu penyakit yang fatal gitu ya dok, tapi ini cukup banyak dialami ya dok, dan ini juga kadang-kadang sangat mengganggu ya dok. Jadi ini penting banget bagi sahabat Hermina semuanya untuk tahu lebih jauh mengenai wasir. Oke, jadi stay tune, kita akan ngobrol tentang seluk-beluk wasir dengan Dr. Krisna spesialis bedah. Pertama, Dr. Krisna, apa itu wasir? Apakah itu sama dengan ambeien atau dengan hemoroid? Apakah itu sama, dok? Oke, kalau soal wasir, per definisi yaitu kalau kita di dunia medis menyebutnya adalah hemoroid. Jadi sebenarnya hemoroid itu adalah terminologi medisnya. Kalau terminologi awam atau orang awam nyebutnya ya wasir, ambeien juga. Jadi ketiga hal tersebut tadi semuanya sama ya, sahabat Hermina. Nah, sehingga kalau secara definisi wasir ini tuh adalah pembengkakan atau pembesaran kelenjar yang berada di sekitar anus. Nah, jadinya hal itu disebabkan apa aja ya, memang banyak sekali penyebabnya. Yang pertama bisa dari faktor usia, yang kedua bisa dari komplikasi dari melahirkan secara normal, karena ibu-ibu yang melahirkan secara normal juga betul. Nah, secara normal juga harus mengeden, dan memang kadang-kadang edanannya itu atau mengejannya itu dia menyebabkan salah satu komplikasinya adalah wasir. Komplikasi wasir. Nah, terus kemudian penyebab yang terakhir memang kadang-kadang ada usianya. Ada juga karena terlalu lama mengedan, selain karena hamil ya juga kita terlalu lama di kamar mandi pada saat buang air besar. Gitu. Jadi tadi sahabat Hermina bisa menyimak ya bahwa ada beberapa kondisi ya dokter Krisna ya yang menyebabkan seseorang itu memang beresiko untuk mengalami wasir atau ambien itu ya dok. Betul. Yaitu sering mengejan atau mungkin konstipasi ya dok ya, BAB-nya cok keras gitu ya, atau dia memang persalinan normal, pervaginal gitu ya, atau dia sering mengangkat beban berat yang harus ngeden ya, menyebabkan tekanan di perutnya itu tinggi, menyebabkan dia jadi menyebabkan pembengkakan di kelenjar di anusnya sehingga terjadilah dia mengalami wasir itu ya. Betul. Nah, terus apa aja sih dok gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang yang mengalami wasir dok? Oke, baik sahabat Hermina. Kalau untuk gejala-gejala pada orang yang mengalami wasir atau ambeien tersebut, pada dasarnya di awal tidak bergejala. Jadi pasien tidak merasakan adanya wasir atau ambeien tersebut. Kalau masih ringan ya dok? Kalau masih ringan, lalu lama kelamaan akan terjadi gejala ya. Yang pertama mungkin teraba benjolan di sekitar anus. Terus yang kedua mungkin mulai sakit saat dia BAB atau saat dia buang air besar. Terus kemudian yang parahnya juga memang adanya pendarahan atau keluar darah saat dia buang air besar, disebabkan karena gesekan antara feses dengan bagian wasir atau ambeiennya tersebut. Yang paling parahnya bisa juga sih kita sebut komplikasi, yaitu keluarnya sebagian usus melalui anus sampai tidak dapat dikembalikan lagi. Prolaps seperti kayak prolaps ya dok ya? Iya. Istilahnya prolaps itu. Iya, jadi istilahnya prolaps rektum ya. Prolaps rektum, itu terjadi ya. Jadi kalau wasir yang parah bisa sampai ususnya keluar gitu. Betul sekali. Gitu. Jadi teman-teman sahabat Hermina itu ya yang sahabat Hermina harus perhatikan. Kalau sahabat Hermina mengalami gejala kalau BAB-nya itu sakit itu ya, atau keraba kok di sekitar lubang anusnya itu ada keraba benjolan, atau sampai keluar darah ketika BAB ya, atau bahkan nanti ada benjolan yang keluar gitu, itu hati-hati, kemungkinan itu suatu hemoroid atau kita menyebutnya ambeien atau wasir gitu. Dan memang sebaiknya
diperiksa ke dokter ya dokter Krisna ya, terutama dokter bedah gitu ya dok ya. Oke. Selanjutnya dokter Krisna, apakah ada jenis-jenis gitu dari hemoroid atau wasir itu dok? Oke, kalau jenisnya memang secara umum terbagi dua ya sahabat Hermina. Jadi ada yang namanya kita bilang hemoroid interna atau hemoroid eksterna. Nah, untuk melihat itu apakah hemoroid interna atau eksterna, kalau secara awam mungkin hanya bisa dilihat dengan apakah benjolannya dasar benjolannya itu di luar anus atau di dalam anus. Jadi misalkan benjolannya full kelihatan sampai pangkalnya itu di luar anus, itu kemungkinan berarti hemoroid eksterna. Tapi kalau misalnya benjolannya tidak kelihatan tangkai dasarnya, itu berarti kemungkinan besar memang hemoroid interna atau hemoroid dari dalam ya. Dan keduanya memang jenis hemoroid yang sama memang. Tapi secara terminologi medis memang beda beda organ atau keterlibatan dari venanya gitu. Kalau dari hemoroid yang interna itu sendiri ya dok, yang pangkalnya itu dari dalam linea apa namanya dok? Linea dentata. Linea dentata itu yang tumbuh pangkalnya itu di atas di linea dentata itu ada tingkat keparahan dari hemoroidnya nggak dok? Sebenarnya untuk interna dan eksterna itu dua-duanya sama. Jadi ada grade 1 sampai grade 4. Oke, kalau grade 1 itu memang ada pembengkakan yang seperti biasa saja. Grade 2 pembengkakan yang lebih masif sampai kadang bisa menyebabkan adanya kesulitan BAB. Kalau grade 3 itu jadinya pada saat BAB atau bahkan tidak saat pada BAB ada suatu porsi atau suatu bagian dari usus yang keluar. Tapi masih bisa dimasukkan kembali. Pakai tangan dibalikin lagi masih bisa masuk ya dok ya. Itu grade 3 ya dok ya. Kalau grade 4 dia tidak dapat dikembalikan dan biasanya akan disertai dengan rasa nyeri yang amat sangat. Gitu. Jadi memang ada 4 grade ya dok ya. Nah, selanjutnya dokter Krisna, kita tahu bahwa kelainan adanya benjolan di anus itu tidak mesti bahwa itu adalah suatu hemoroid. Betul. Atau gejala yaitu keluar darah saat BAB itu juga tidak mesti itu disebabkan oleh suatu hemoroid. Mungkin ada kelainan yang lain yang harus kita waspadai, yang harus sahabat Hermina semua waspadai. Apa sih bedanya suatu hemoroid dengan penyakit di saluran kolorektal maupun di anus yang lain dok? Atau bedanya hemoroid dengan CA kolon atau CA rektum atau dengan abses itu dok? Oke. Jadi memang kalau benjolan atau pendarahan pada saat BAB itu mungkin saja selain hemoroid kita bisa curigai yaitu sewaktu tumor kolorektal, terutama secara spesifik adalah tumor rektum. Nah, lalu kalau untuk benjolan kita bisa bedakan antara itu hemoroid atau memang abses perianal yang belum pecah ya, jadi masih suatu benjolan saja. Nah, yang bisa kita lihat yang pertama, kalau sahabat Hermina mau mendiagnosis sendiri ya, atau mau mencari tahu dulu, secara umum memang kalau untuk hemoroid yaitu biasanya pendarahannya akan ada pada saat setelah BAB. Jadi harus ada BAB dulu, baru setelahnya atau mungkin saja bisa bercampur dengan kotorannya. Oke, kalau untuk pada kasus tumor rektum biasanya tanpa BAB pun kadang-kadang suka ada darah yang menetes sendiri, atau bahkan kita bilangnya sebelum pada saat fesesnya sebelum keluar sudah keluar darah terlebih dahulu atau darah beku. Nah, jadinya mungkin itu secara kasar yang bisa membedakan. Tapi untuk secara pasti memang harus diperiksa oleh dokter ya. Oke, yang kedua kalau untuk benjolan. Nah, kalau benjolan hemoroid itu biasanya letaknya benar-benar di sekitar lubang anus. Jadi nggak akan jauh-jauh tuh. Istilahnya kalau orang mungkin bilang lubang mataharinya ya. Jadi dia akan berada atau bahkan mendekat ke arah lubang tersebut. Nah, sementara kalau untuk abses perianal, dia benjolannya biasanya di sekitar, jadi di luar dari lubang matahari tersebut, jadi di luar dari kerutan anusnya.
Jadi mungkin itu yang bisa sahabat Hermina lakukan untuk pemeriksaan secara awam. Tapi pada dasarnya memang nantinya dokter bedah, kita sebagai dokter bedah akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah itu tumor, apakah itu hemoroid atau penyakit yang lain. Baik dokter. Sekarang bagian yang penting dokter. Kita tahu bahwa hemoroid itu berbeda keparahannya begitu ya. Bisa yang ada ringan, ada yang berat gitu. Lalu apa saja pilihan terapi atau pengobatan dari kondisi hemoroid dokter? Dari mulai yang konservatif, yang tanpa operasi maupun yang harus dengan operatif gitu. Ya betul. Jadi untuk pilihan-pilihan terapi pada pasien hemoroid bisa kita bagi dua. Terapi non surgical atau tanpa operasi dan juga terapi yang operatif. Nah, kalau untuk terapi yang non surgical itu kita bisa berikan obat-obatan. Habis itu yang kedua adalah lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup. Sehingga yang pertama adalah obat-obatannya itu bisa berupa ekstrak-ekstrak dari serat-serat dari buah dan sayur yang akan memudahkan untuk terjadinya defekasi atau pengeluaran BAB tersebut. Nah, kalau untuk lifestyle modification ya kita bisa modifikasi gaya hidupnya mulai dari yang pertama sebenarnya senam Kegel tuh bisa untuk untuk mengurangi resiko terjadinya hemoroid, menguatkan otot dasar panggul ya. Oke. Nah, habis itu yang kedua mengurangi durasi pada saat kita BAB, karena sekarang tuh karena kita pakai HP, kita kadang sering banget lama di WC tanpa kita sadari kita tuh ngeden berkali-kali, tapi kita padahal ngelihat HP aja. Nah, itu yang bisa memperberat terjadinya risiko dari hemoroid tersebut. Nah, yang banyak minum, banyak makan buah-buahan, itu juga lifestyle yang penting. Betul. Perubahan modifikasi gaya hidup ya memang dari banyak makan buah, banyak makan sayur, sama banyak minum, sehingga pada saat defekasi atau BAB akan lebih lancar. Nah, kalau untuk terapi pembedahan memang banyak sekali ya itunya. Mulai dari injeksi skleroterapi sampai yang paling modern saat ini adalah memakai stapler. Rubber band ligation gitu ya? Bukan. Jadi kita pakai stapler untuk langsung ngambil semua jaringan hemoroidnya. Nah, hal itu bisa sahabat Hermina konsultasikan dengan dokter bedah yang ada di Rumah Sakit Hermina yang terdekat di sahabat Hermina. Gitu. Oke. Ini kita sudah belajar banyak sekali mengenai hemoroid atau AMBN dengan Dr. Krisna. Mari sahabat Hermina kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Sosyanul Krisna Payana, spesialis bedah, atas ilmunya. Makasih banyak ya dokter. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat ya. Selamat berjaya kembali dokter. Demikian sahabat Hermina sekalian, sekilas mengenai hemoroid, semoga bermanfaat. Jika sahabat Hermina ada yang mengalami gejala-gejala yang menyerupai hemoroid tadi, silakan konsultasikan ke dokter bedah di Hermina terdekat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.